Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rahmadani dengan nomor NIM 2006002 dengan prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai keuangan, investasi, dan bantuan asing atau kontroversi dan peluang. Ada beberapa poin dalam materi ini. Yang pertama yaitu aliran sumber daya keuangan internasional. Aliran sumber daya keuangan internasional ini yang dapat berbentuk yang pertama yaitu investasi swasta asing langsung dan investasi portofolio terdiri dari yang pertama investasi langsung oleh perusahaan multinasional atau tradisional besar, biasanya berkantor pusat di negara maju. Yang kedua yaitu investasi portofolio asing, misalnya saham, obligasi, dan surat berharga. Biasanya ini di pasar kredit dan ekuitas di negara-negara berkembang oleh badan usaha dan individu swasta. Poin yang kedua yaitu pengiriman uang dari pendapatan yang diperoleh pekerja migran dari luar negeri. Yang ketiga yaitu bantuan pembangunan publik di swasta terdiri dari yang pertama pemerintahan nasional individual dan badan donatur multinasional yang kini makin berperan. Yang kedua, lembaga swadaya masyarakat swasta sebagian besar kinerja langsung di tingkat lokal di negara-negara berkembang. Materi yang kedua yaitu investasi swasta asing langsung di perusahaan multinasional. Ini ada beberapa poin dalam materinya. Yang pertama yaitu investasi swasta asing atau pro dan kontra bagi pembangunan. Argumen dasar yang mendukung dan menentang dampak investasi swasta asing ini dalam konteks jenis pembangunan di timbulnya dapat dirangkumkan tersebut. Yang pertama yaitu argumen ekonomi tradisional yang mendukung investasi swasta asing, pemenuhan kesenjangan dalam tabungan, valuta asing, pendapatan, dan manajemen. Argumen yang mendukung investasi asing ini sebagian besar berasal dari analisis teori neoklasik tradisional dan teori pertumbuhan baru yang memusatkan perhatiannya pada berbagai determinan pertumbuhan ekonomi. Investasi asing biasanya dilihat sebagai cara untuk mengisi kesenjangan antara tingkat tabungan, valuta asing, penerimaan pemerintah, dan keterampilan modal berasal dari modal manusia domestik yang tersedia dengan tingkat yang dibutuhkan dari berbagai sumber daya ini guna mencapai target pertumbuhan dan pembangunan. Yang kedua yaitu argumen yang menentang investasi swasta asing memperlebar kesenjangan. Dari sisi ekonomi, 4 argumentasi pengisian kesenjangan yang pro investasi asing di atas dapat dibantah melalui argumen berikut. Yang pertama, walaupun MNC memang menyediakan sejumlah modal, mereka dapat menurunkan tingkat tabungan domestik dan investasi dengan mensubstitusikan tabungan swasta, menghambat persaingan melalui kesepakatan produksi eksklusif dengan pemerintah setempat. Gagal berinvestasi, sebagian besar keuntungan mereka menciptakan pendapatan domestik bagi kelompok dengan tingkat kecenderungan menabung yang lebih rendah, dan menekan ekspansi perusahaan lokal yang mungkin dapat memasok mereka dengan produk menentang ketimbang mengimpor produk ini dari anak perusahaan di negeri lain. Yang kedua yaitu
Walaupun dampak awal dari investasi MNC adalah untuk memperbaiki posisi pertukaran valuta asing di negara berkembang, dampak dampak jangka panjangnya mungkin malah menurunkan pendapatan valuta asing, bunga royalti, biaya manajemen, dan dana lainnya. Yang ketiga yaitu walaupun MNC memang memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak korporatif, kontribusinya atau lebih kecil daripada yang seharusnya disebabkan adanya konsep pajak yang bersifat liberal praktik. Yang keempat yaitu manajemen. Manajemen keterampilan wirausaha, ide-ide teknologi, dan kontak luar negeri yang diberikan oleh MNC ini mungkin hanya berdampak kecil dalam mengembangkan sumber daya lokal atas kemampuan dari sumber daya yang langka tersebut. Dan justru dapat menghambat pembangunan dengan menekan pertumbuhan kewirausahaan lokal akibat dominasi MNC di pasar modal. Poin yang kedua yaitu investasi portofolio swasta atau manfaat dan rasio. Ringkasannya, aliran keuangan investasi portofolio swasta telah mengalami pasang surut yang dramatis selama ini beberapa dasawarsa. Terakhir, ketidakpastian belanja dan kenyataan bahwa investasi jenis ini hanya merespon perbedaan tingkat bunga global dan juga sangat bergantung pada persepsi investor atas stabilitas politik dan ekonomi, menjadikan investasi ini sebagai landasan yang rapuh bagi strategi pembangunan jangka menengah atau panjang. Materi yang ketiga yaitu peran dan pertumbuhan pengiriman uang atau remittance. Tingkat upah di perekonomian berpendapat tinggi diperkirakan 2 kali lipat dari tingkat upah untuk posisi pekerjaan yang sama di negara-negara berkembang. Secara rata-rata, setelah disesuaikan dengan paritas daya beli, hal ini menjadi intensif yang untuk bermigrasi, dan memang seringkali para migran yang memiliki harapan akan pendapatan yang lebih tinggi ini mengambil risiko besar untuk bisa tiba di Amerika Serikat, Eropa, dan bahkan beberapa negara berkembang lainnya. Sebagian karena intensif ini, pada tahun 2010 diperkirakan terdapat 200 juta pekerja migran di seluruh dunia, tetapi setengah di jumlah ini berangkat dari negara berkembang menuju negara berkembang lainnya. Pertumbuhan pengiriman uang yang tercatat sebagian diakibatkan oleh akuntansi yang lebih baik. Sebagian analisis bahkan memandang data statistik pada tahun-tahun belakangan ini masih mengalami perhitungan yang terlalu rendah, tetapi faktor yang lain yang lebih penting diantaranya yaitu meningkatkan jumlah pekerja migran dan kemajuan dalam lembaga perantara keuangan yang mengurangi biaya pengiriman uang kepada keluarga pekerja migran. Dengan demikian, peningkatan besar pengiriman uang oleh pekerja migran merupakan fenomena murni. Pengurangan dalam daya dan hambatan pengiriman uang lainnya juga meningkatkan manfaat yang dapat diperoleh. Materi yang keempat yaitu bantuan atau pinjaman asing. Perdebatan tentang bantuan pembangunan. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu berbagai masalah konseptual dan pengukuran. Berbagai masalah konseptual dan pengukuran ini, selain pendapatan ekspor serta investasi langsung dan portofolio swasta asing, negara-negara berkembang
menerima dua sumber utama valuta asing lain, pembangunan bantuan publik bilateral dan multilateral, serta bantuan swasta yang diberikan oleh LSM. Kedua kegiatan ini merupakan bentuk bantuan asing, meskipun biasanya hanya bantuan publik yang diperhitungkan dalam laporan statistik resmi. Seperti halnya terdapat persoalan konseptual terkait bantuan asing, terdapat juga persoalan pengukuran dan konseptual dalam perhitungan aliran bantuan pembangunan aktual. Kedua itu jumlah dan alokasi atau bantuan publik. Volume dana dan bantuan pembangunan resmi yang mencakup hibah bilateral, pinjaman lunak, dan bantuan teknis maupun aliran dana multilateral telah tumbuh dari tingkat tahunan di bawah 5 miliar pada tahun 1960 hingga $50 miliar pada tahun 2000, dan lebih dari 124 miliar pada tahun 2008. Namun, persentase GNI negara maju dialokasikan bentuk pembangunan resmi menurun dari 0,5% pada tahun 1960 ke 0,25% pada tahun 2002. Sebelum membaik ke angka 0,33% pada tahun 2005 dari 0,45 pada tahun 2008 sebagai akibat dari adanya kampanye peningkatan bantuan setelah melihat fakta adanya ketertinggalan dalam pembangunan manusia di wilayah Afrika dan Sub-Sahara. Inisiatif besar yang dapat diputuskan pada pertemuan G8 di Inggris pada tahun 2008 jelas bahwa alokasi bantuan asing sebagian hanya ditentukan oleh kebutuhan relatif negara-negara berkembang. Karena bantuan asing dilihat berbagai sudut pandang pendonor dan penerima, kita harus menganalisis proses memberi dan menerima ini dari kedua sudut pandang konstruktif tersebut. Poin yang ketiga yaitu alasan negara donor memberikan bantuan. Alasan negara donor memberikan bantuan ini, pemerintah negara donor memberikan bantuan karena hal merupakan kepentingan politis, strategi dan ekonomis mereka. Sebagian bantuan pembangunan mungkin dimotivasi oleh dorongan modal dan kemanusiaan untuk membantu mereka yang kurang beruntung, dan tentu saja telah menjadi jawaban mengenai makin meningkatnya bantuan dalam dasawarsa pertama abad ini. Kita berfokus di sini pada motivasi bantuan asing dari negara pendonor dalam dua kategori luas, tetapi seringkali berkaitan pada politik dan ekonomi. Ada tiga motivasi. Yang pertama itu motivasi politis. Motivasi politis ini sejauh ini dianggap lebih penting bagi negara pemberi bantuan, terutama bagi negara donor terbesar yaitu Amerika Serikat. Yang kedua yaitu motivasi ekonomi atau model-model dua kesenjangan dan kriteria lainnya. Dalam konteks prioritas, strategi, dan politik yang luas, program bantuan asing dari negara-negara maju memiliki alasan ekonomi yang mendasar. Argumentasi ekonomi yang mendukung bantuan asing ini, yang pertama yaitu kendala valuta asing, yang kedua pertumbuhan dan tabungan, yang ketiga bantuan teknis, yang keempat itu kapasitas absorptif. Dan yang terakhir yaitu motivasi ekonomi dan kepentingan pribadi negara donor. Motivasi ekonomi dan kepentingan pribadi negara donor ini argumentasi yang mendukung bantuan asing sebagai bahan utama keberhasilan pembangunan seharusnya tidak menafikan kenyataan bahwa pada tatanan ekonomi yang ketat ini manfaat nyata dirasakan negara donor berkat program bantuan mereka. Poin yang keempat itu mengapa negara penerima menyetujui bantuan. Selama ini alasan mengapa negara penerima menyetujui bantuan
bahkan dalam bentuk yang membatasi dan ketat, kurang dipertimbangkan ketimbang alasan mengapa negara donor memberikan bantuan. Alasan utamanya mungkin ekonomi. Negara-negara berkembang seringkali cenderung menerima tawaran tersebut, biasanya diadvokasikan oleh ekonomi negara maju. Dengan demikian, alasan ekonomi untuk bantuan sebagai didasarkan pada penerimaan negara berkembang atas persepsi negara donor mengenai apa yang negara miskin perlukan dalam rangka menciptakan dan memaju pembangunan ekonominya. Intinya, meskipun tidak diragukan lagi bahwa negara-negara miskin lebih membutuhkan bantuan untuk keluar dari lingkungan kemiskinan mereka tersebut. Pendekatan baru dibutuhkan untuk menjamin efektivitas bantuan. Poin yang kelima yaitu peran lembaga swadaya masyarakat dan bantuan asing. Peran lembaga swadaya masyarakat dan bantuan asing ini salah satu kekuatan yang tumbuh pesat dan paling signifikan dalam bidang bantuan pembangunan adalah yang memberikan oleh lembaga swadaya masyarakat atau LSM. LSM ini merupakan organisasi sukarela yang bekerja dengan mewakili organisasi akar rumput setempat di negara-negara berkembang. Mereka juga mempresentasikan kepentingan kelompok lokal dan LSM, membangun jalan, perumahan, rumah sakit, dan sekolah. Mereka bekerja di klinik keluarga berencana dan konsep pengungsi. Mereka mengajar di sekolah-sekolah dan universitas dan juga melakukan penelitian untuk meningkatkan hasil panen mereka. Poin ke-6 atau yang terakhir yaitu dampak bantuan. Masalah mengenai dampak ekonomi dan bantuan asing merupakan terutama bantuan publik atau pemerintah, seperti halnya dampak investasi swasta asing masih ramai diperdebatkan. Di satu pihak ada para ekonomi tradisional yang mengemukakan bahwa bantuan asing memang mendorong pertumbuhan dan transformasi struktural di banyak negara berkembang. Bantuan resmi juga dikritik karena terlalu berfokus pada dan mendorong pertumbuhan sektor modern yang justru memperlebar kesenjangan standar hidup antara si kaya dan si miskin di negara-negara berkembang. Materi yang kelima atau yang terakhir yaitu konflik dan pembangunan. Konflik dan pembangunan ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu cakupan konflik disertai kekerasan, risiko konflik. Cakupan konflik disertai kekerasan dan risiko konflik ini, keamanan fisik merupakan landasan bagi kapasitas manusia. Jaminan adanya keamanan mungkin menjadi hal paling mendasar seluruh lembaga pembangunan. Konflik ini disertai kekerasan telah menghambat kemajuan di banyak negara termiskin. Selain kegerian dan akibat konflik ini, rusaknya perekonomian juga dapat disebabkan oleh adanya perkiraan akan kemungkinan konflik di masa yang akan mendatang dan adanya keraguan akan penyelesaian konflik tersebut dan bagaimana menghadirkan kembali pertumbuhan ekonomi tinggi dalam lingkungan tersebut. Poin yang kedua yaitu konsekuensi dan konflik bersenjata ini ada beberapa poin. Yang pertama, konsekuensi negatif. Yang kedua, hancurnya kekayaan. Yang ketiga, memperparah kelaparan dan kemiskinan. Yang keempat, hilangnya pendidikan. Yang kelima, ikatan sosial yang koyok. Poin yang ketiga yaitu penyebab konflik bersenjata dan faktor risiko konflik tersebut.
Yang pertama itu ketimpangan horizontal, yang kedua sumber daya alam untuk kebutuhan dasar, yang ketiga perebutan untuk menguasai sumber daya alam yang diekspor. Poin yang keempat atau yang terakhir yaitu resolusi dan pencegahan konflik bersenjata. Resolusi dan pencegahan konflik bersenjata ini ada beberapa poin. Yang pertama, pentingnya kelembagaan. Yang kedua, masalah komitmen. Yang ketiga, pelaku global. Yang keempat, pelaku regional atau pendekatan yang melibatkan keseluruhan di Afrika. Yang kelima, pelaku nasional. Yang keenam, fokus pada pendidikan. Yang ketujuh, pembangunan ekonomi yang bersifat lokal dan digerakkan oleh komunitas. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.